Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Dilaura Dwi Putri, Nani Mariani, Yunita Salma, dan Widya Wahyu mempersembahkan faktor penyebab perubahan sosial dan budaya diampu oleh Ibu Nita Karmila, MPD. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Suatu penyebab seringkali diartikan sebagai suatu fenomena yang diperlukan dan cukup mampu untuk menimbulkan akibat yang bisa diperkirakan. Diperlukan mengandung pengertian bahwa kita tidak akan pernah menemukan suatu akibat tanpa adanya penyebab, dan cukup mampu mengandung pengertian bahwa gejala itu sendiri selalu menimbulkan akibat atau sebagai sumber akibat. Adapun penyebab perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain, yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Seiring bertambahnya waktu, penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya penduduk dapat disebabkan karena adanya penduduk berpindah ke daerah lain. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan sertifikasi sosial, sehingga mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru itu dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Adapun rangkaian proses penemuan, pengembangan, dan persebaran suatu hasil kebudayaan baru tersebut, serta cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat. Itu dinamakan sebagai innovation. Adapun beberapa jenis penemuan baru dapat pula menyebabkan terjadinya suatu jenis perubahan, seperti penemuan mobil, kereta api, dan jalan kereta api, telepon, dan sebagainya, yang menyebabkan semakin banyak tumbuhnya pusat-pusat kehidupan di daerah pinggiran kota. Dan di samping penemuan-penemuan baru di bidang unsur kebudayaan material, terdapat pula penemuan baru di bidang unsur kebudayaan imaterial. Misalnya dengan lahirnya ideologi baru, aliran-aliran kepercayaan baru, sistem hukum yang baru, dan seterusnya. Adapun Ogburn dan Nimcoff menamakan penemuan baru dalam hal penciptaan pengelompokan individu-individu yang baru atau penciptaan adat istiadat yang baru maupun suatu perilaku sosial yang baru adalah sebagai social invention. Pada bagian C ada pertentangan. Pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dapat menjadi suatu penyebab terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. Seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami suatu pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima atau menangkap unsur-unsur dalam kebudayaan modern. Contohnya di sini adalah kondisi berkembangnya konflik yang membutuhkan suatu pemecahan bersama melalui kompromi antar generasi tersebut. Menentukan unsur-unsur budaya baru yang mana bisa diterima secara bersama, sehingga akan ada warna perubahan pola kehidupan pada masyarakat, diantaranya terkait dengan pola pergaulan pada muda-mudi, peluang pendidikan dan kesempatan bekerja bagi perempuan, sistem pernikahan, dan sebagainya. Pada bagian D, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pada terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam pemerintahan negara akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan-perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Seluruh lembaga kemasyarakatan, dimulai dari bentuk negara sampai keluarga bakti, mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Contohnya di sini adalah seperti peristiwa pada revolusi di Rusia tahun 1917 yang telah merubah kerajaan absolut menjadi diktator proletariat yang dilandasi oleh doktrin Marxis atau ideologi komunis. Dalam kehidupan keluarga, anak dianggap sebagai anak negara, bukan milik mutlak dari orang tua, sehingga negara punya hak untuk memperlakukannya sesuai dengan ajaran ideologi yang dianut oleh negara tersebut.
Selanjutnya, faktor penyebab perubahan yang bersumber dari luar masyarakat adalah lingkungan alam fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor penyebab perubahan sosial eksternal merupakan perubahan masyarakat yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut seperti faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, adanya peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa bencana alam dan di luar kehendak manusia. Misalnya seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, dan lainnya. Bisa juga diakibatkan karena tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan. Misalnya seperti penebangan hutan secara liar yang bisa menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Sehingga kondisi ini mengakibatkan penduduk harus pindah ke daerah yang lebih aman dan berbeda dengan kondisi lingkungan yang sebelumnya. Untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah yang baru, maka berkembanglah lembaga-lembaga kemasyarakatan baru untuk menjaga agar kehidupan masyarakatnya tetap dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, peperangan. Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang kalah akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru sesuai dengan kehendak negara yang menang peperangan tersebut. Contohnya, saat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, Indonesia harus menerima segala kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antar dua masyarakat yang diikuti oleh adanya pengaruh timbal balik, sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami perubahan. Misalnya saling bertemu dalam hubungan perdagangan, misi pertukaran budaya, dan sebagainya. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain juga dapat terjadi secara sepihak, misalnya melalui media massa atau siaran TV. Masyarakat yang menonton siaran TV dapat terpengaruh oleh isi siaran yang ditayangkan, sehingga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.